Puji Tuhan, akhirnya ini hari kedua kita masuk di dalam renungan tanggal 10 Agustus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, 10 Agustus 2023. Saya percaya kita semakin bangkit ya. Jangan sedih terus, harus semakin bangkit, ya, harus semakin kuat. Oke, kita satukan hati di dalam doa dulu, kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menjamah hati kami, pikiran kami Tuhan, biar kami semangat kembali dan hidup kami semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 pasal yang ke-10. Sudah? Masih ada suara kresek-kresek. Kawak gembala tahun. Ndak. Oke. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sedikit kita menilik konteks, baru nanti kita aplikasikan di konteks kehidupan kita. Ini menceritakan tentang Timotius yang menghadapi orang-orang yang murtadnya banyak sekali. Dan pada waktu itu Timotius harus semangat, berjerih payah dan berjuang agar mereka tetap dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Nah, kalau Timotiusnya lemah, ya sampai sekarang ya pelayanan itu tidak ada karena tidak bergerak apa-apa. Sebuah pepatah mengatakan seperti ini. Ketika kita berjuang, itu 50% bisa berhasil. Tapi 50% bisa berujung pada kegagalan. Tapi kalau kita diam, tidak bergerak sama sekali, apalagi kita tidur, dipastikan 100% kita gagal total. Jadi bagaimana? Ya harus berjuang. Sekalipun cuma 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Harus terus berjuang kehidupan ini. Apakah kita tahu besok kita bisa mengalami apa? Tidak tahu, tetapi kita terus berusaha, terus berjuang. Jangan patah semangat. Timotius semangat mengajar, semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu ditarik dalam konteks kehidupan kita. Kita mungkin enggak sedahsyat apa yang dialami oleh Timotius yang harus merubah segala sesuatunya, merubah pengajarannya yang dipikirkan oleh seseorang. Nah, tapi mungkin hidup kita cuma hanya ingin mencapai tujuan hidup, ingin memperoleh yang namanya keberhasilan. Itu juga sama ayat firman Tuhan ini, saya bacakan sekali lagi. Itulah sebabnya kita harus berjerih payah dan berjuang. Harus senantiasa berjerih payah dan berjuang. Jangan sampai kita lemes. Ayo dikasih semangat. Orang tua memberikan semangat kepada anak. Anak, ayo semangat.
capai semuanya, perjuangkan itu, berjerih lelah, ayo berjuang, bisa kamu nak, bisa kamu nak. Orang tua adalah elemen terpenting untuk kesuksesan anak loh, beneran. Support orang tua, mungkin ya dari ribuan orang ya, suatu ketika anak kita mengalami diizinkan Tuhan mengalami suatu pertandingan dan masuk ke final. Itu supporter musuh 99%. Tapi kalau ada satu orang, yaitu orang tuanya, hanya 1% mendukung anak itu, dan itu adalah anak kita. Anak kita cuma didukung oleh orang tua. Dia bisa semangat loh, beneran. Bisa semangat di hidupnya dia. Dia cuman ketika dia mungkin dia sebagai atlet sepak bola atau atlet lari, dia noleh, lihat orang tuanya, semangat nak, semangat nak, maju terus nak, kamu bisa nak. Dengan menggebu-gebu kita memberikan semangat, dia noleh ke kita, energinya itu bisa kembali lagi bangkit. Jadi orang tua tidak boleh tidak semangat loh, ayo harus semangat, penuh perjuangan, memberikan semangat, memberikan support kepada anak-anak kita. Begitu juga anak-anak harus memberi support kepada orang tua. Ayo, seringkali kita meremehkan. Gak perlulah mama diberikan support, gak perlulah papa diberikan support. Anak muda, ayo dengar-dengaran. Hari ini harus keluarga harus rukun, biar itu diberkati Tuhan. Kalau rukun masih diberkati Tuhan. Janji Tuhan semakin dekat, bukan semakin jauh. Anak-anak memberikan support. Kalau apabila ayah dan ibunya belum bekerja, ayo semangat ya, kamu pasti dapat pekerjaan ya. Tak doakan terus dalam nama Tuhan Yesus, ayah ibu dapat pekerjaan, haleluya, amin. Iya, benar. Itu orang tua akan menjadi semangat. Apabila orang tuanya mengalami sakit penyakit, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, ayah dan ibu, papa dan mama, papi dan mami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah, berjuang, kasih support, sehingga orang tua kembali lagi, bersemangat kembali, bisa berjuang kembali. Berjuang ini penting loh ya, penting sekali berjuang ini. Harus mengupayakan sesuatu, itu namanya berjuang. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi harus berjuang. Jangan sampai kita berdiam diri. Ada sebuah kisah kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura pada satu start yang sama. Kelinci sangat amat mendominasi. Semua supporter sudah pasti menjagokan kelinci. Ketika tembakan dibunyikan, kelinci mulai kencang. Kemudian sampai suatu ketika dia menoleh ke belakang. Oh, pura-pura udah jauh nih. Ini garis finish tinggal sedikit lagi. Saya tak tidur dulu. Berbeda dengan keadaannya di kura-kura. Kura-kura jalan dengan kaki imutnya klek 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 klek. Ya. Sekalipun kelinci sudah tidak kelihatan, dia terus berjerih payah dan berjuang terus menerus dengan kaki imutnya pelan. Suatu ketika melewati tempat
kelinci tertidur, kura-kura melihat, dia tertidur ternyata. Garis finish semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan akhirnya finish. Siapa yang menjadi pemenangnya? Tentulah kura-kura. Ketika trompet didengarkan, dirit, si kelinci baru tersadar. Loh, kura-kura sudah sampai garis finish. Siapa yang beruntung, siapa yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang berjerih payah, orang yang berjuang. Sekalipun skill kita mungkin kalah, kalau kita berjuang, atasan kita bisa lihat loh perjuangan kita. Sekalipun skill kita kurang, tapi senantiasa kita rajin jualan, berjuang terus. Yang lainnya itu kadang jualan, kadang enggak, kadang jualan, kadang enggak. Orang bisa beli ke kita, wong enggak ada pilihan. Akhirnya yang dapat keberhasilan siapa? Ya kita. Ini kita kalau kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Orang yang berjuang, yang berjerih payah, ditaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, itu pasti diselamatkan karena Tuhan itu juru selamat. Secara matematika kita lihat logikanya pasti kita diberkati, apalagi disertai Tuhan, jelas kita akan mendapatkan keberhasilan. Jadi jangan sampai kita tidak berjuang ya, harus senantiasa berjuang, semangat, harus terus mengejar impian, tidak pernah jemu-jemu untuk senantiasa berdoa. Yang masih mengalami pergumulan harus terus berjuang, berdoa. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Jadi harus semangat. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih buat kedahsyatanmu dan teruslah bekerja karyamu dalam hidup kami akan terus ajaib, terus menggelora dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Semangat, berjuang, berjerih payah. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya, pendengar Ibik Malung Rawe, gereja-gereja lain maupun yang di luar negeri. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati.